andaikan ternyata harus 2 putaran, tentu kita terus bersemangat. Yang kalah nangis-nangis saja. Jangan pura-pura bahagia. Nangis saja. Itu silakan nangis. Pilkada di DKI Jakarta akan berlangsung 2 putaran. Terjadi adanya money politik dan juga adanya penyebaran sembako dalam rangka mempengaruhi. Dah tim Ridwan Kamil bikin sayembara yang menemukan kecurangan pilkada DKI dapat hadiah 10 juta. Lagian ngapain susah-susah nyari kecurangan pilkada DKI? Noh, lo laporin Raffi Ahmad yang udah posting surat dukungan Pak Prabowo untuk mengajak masyarakat DKI Jakarta milih Ridwan Kamil di masa tenang. Noh, laporin noh, dapat 10 juta langsung. Tapi udah hapus deng. Lagian gimana caranya juga mau curang? Lawang alat kekuasaan dilau semua, bray. PA. Waduh, parah nih apa yang menjadi kelakuan Ridwan Kamil dan juga timnya. Tidak hanya ngotot ingin 2 putaran, tapi tim dari Ridwan Kamil menuduh Pak Pram dan juga Bang Dul melakukan sebuah kecurangan, mengedarkan bansos, tanpa menyadari bahwa apa yang menjadi kelakuan dari timnya mengenai persoalan pengedaran bansos minyak goreng dan juga beras yang saya kira sudah beredar videonya dan juga mengedarkan surat di hari-hari tenang. Saya kira ini adalah sesuatu hal yang sangat-sangat konyol, di mana tim Ridwan Kamil curang teriak curang. Nah, akibat hal ini tentu menuai respon yang menohok dari para netizen. Bahkan Ridwan Kamil dan juga timnya diledekin habis-habisan. Dan ada juga Pak Anies mengomentari persoalan mengenai perolehan suara ini. Untuk itu langsung saja kita lanjut ke videonya seperti apa, dan silahkan sahabat-sahabat tanggapin apa yang menjadi ledekan para netizen dan juga komentar Pak Anies. Mudah-mudahan kita masuk ke putaran kedua. Apa? Putaran kedua? Ngimpi Pak RK. Kalau ngomongin Jakarta, lebih jago gua Pak RK. Beneran. Dulu pas kita berempat dukung Pak Pram dan Bang Dul, dicaci maki, dihina, dikatain pengkhianat. Pada akhirnya Pak Anies juga mendukung. Dulu ada juga yang ngatain, katanya nggak bakal menang Pramdul, pokoknya yang menang Ridho 1 putaran, begitu tuh. Nyatanya ente ngap-ngapan mau 2 putaran. Bisa 2 putaran bisa. Cara apa caranya? Bagaimana tuh caranya? Suaranya Mas Pram dan kalau itu dilakuin, wah, chaos Pak Jakarta. Buat kalian yang ngarep pilkada DKI 2 putaran, udahlah. Walaupun 2 putaran pun tetap pasti kalah. So buat kalian yang tidak nerima atau hampir gila, terima aja. Karena kalau sudah kalah ya udah gitu kan. Mendingan sekarang kita kembali lagi ke dunia nyata, bekerja untuk keluarga, dan persiapan nanti aja tahun 2029 bertarung lagi gitu loh ya. Buat teman-teman semangat ya, pendukungnya RK, Kang RK, semangat terus ya. Kalau pulang ke Bandung hati-hati, jangan ngebut-ngebutan. Next Kang RK bisa jadi menteri mungkin ya, atau jadi apa aja kita serah gitu lah ya. Semangat Kang RK. Kita jatah dong Kang soal RK. Prabowo. Kalaupun gitu ya, kalaupun mau dikurangi, terus kemudian Dharma Pangrekun suaranya ditambahkan kepada Ridwan Kamil, tetap yang menang Pramono. Hari ini beberapa orang tim sukses Ridwan Kamil itu meminta agar Pilgub DKI Jakarta digelar 2 putaran. Padahal sebelumnya mereka meminta 1 putaran tuh. Teriak-teriak 1 putaran, 1 putaran. Nah, ini setelah pencoblosan malah meminta 2 putaran. Mana yang benar ini? 1 atau 2? Kalau 1 Ridwan Kamil, kalau 2 Dharma Pangrekun. Tapi yang menang tetap Pramono Anung. Ya nggak tahulah kenapa mereka ini meminta Pilgub digelar 2 putaran. Mungkin mereka merasa nggak siap gitu kan. Pengennya sih minta agar Pilgub diulang gitu, tapi kan tidak bisa. Ya udahlah minta 2 putaran aja supaya tanding lagi gitu.
Karena mungkin mereka selama ini merasa tidak bersiap gitu ya, tidak siaga, terlanjur menyepelekan karena bagaimanapun Ridwan Kamil ini didukung oleh semua orang gitu ya, dari mantan presiden, menteri, wah semuanya dukung Ridwan Kamil, tapi ternyata kalah. Paket lengkap. Dan kalahnya itu telak sekali. Dari semua lembaga survei, termasuk lembaga survei yang pro terhadap Ridwan Kamil sekalipun, itu mengklaim bahwa Pramono dan Rano Karno memang menang telak 1 putaran. Jadi nggak ada keraguan di sana. Semua lembaga survei sama angkanya gitu ya, di atas 50%. Dan bahkan dari Realcon KPU sendiri itu juga sangat-sangat meyakinkan bahwa perolehan suara Pramono itu unggul hampir 500.000 suara dibandingkan Ridwan Kamil. Jadi sebenarnya ini nggak logis gitu. Mau digelar 2 putaran itu atas dasar apa? Setahu saya angkanya sudah Mas, real count sudah 100% ya di KPU. Dan perolehan pasangan Mas Pram Bang Dul itu 50,7. Ya kita yakin dengan angka KPU. Ini bukan quick count lagi ya, itu sudah real count dan sudah semua. Maka pegang itu sebagai rujukan. Tapi tadi pagi saya ke DPR mewawancarai Pak Dasko, Pak Anies, bahwa pihak Dasko dari Dasko Kami lagi. sendiri menemukan beberapa kecurangan dan itu mengindikasikan bahwa mereka yakin ada 2 putaran. Tanggapannya gimana? Kita lihat angka KPU aja. Udah memberikan selamat loh ke Pak Rano dan Pak Saya Pram. kan gini, saya ini ngobrol terus. Kalau pihak lain ngasih selamat, saya ini kan bersama-sama, jadi nggak tentu ngasih selamat. Tapi jangan dibayangkan seperti saya ini pihak lain lalu ngasih selamat. Saya ikut mendukung dan komunikasi terus tiap hari, tiap waktu telepon. Jadi Nah, Pak Anies itu bagian dari ucapan selamat Ganjar itu dan juga menjadi Bang Dul. pertanyaan kalau pihak lain, ya kan? Kalau pihaknya sama-sama, iya ya memang bagian dari itu. Alhamdulillah. Bingung gak sih? Kok PKS gak bisa ngedongkrak suara Ridwan Kamil ya? Itulah dari perdebatan apakah 1 putaran atau 2 putaran. Tapi tetap aja penurunan suara Ridwan Kamil itu kan cukup signifikan. Dari awalnya jadi calon gubernur paling populer dan menempati puncak survei teratas sampai akhirnya finish di nomor 2. Ditambah PKS sendiri juga partai pemenang pemilu di Jakarta. Kira-kira kenapa ya? Seharusnya kekuatan Ridwan Kualat tuh Kamil PKS. dan PKS itu tidak terbendung loh. Mungkin melihat progres dari tren suara Ridwan Kamil ya, menunjukkan bahwa adanya penurunan minat dari pemilih beliau menjadi entah ke Pramono, ke Darmakun, atau tidak memilih sama sekali. Kemungkinan besar berarti memang sepanjang dari waktu awal sampai debat pertama, kedua, ketiga, dan juga di antaranya dalam kampanye-kampanyenya itu kurang meyakinkan. Pertama, dari program kerjanya kurang meyakinkan banget sih. Banyak program-program gimmick seperti mobil curhat, atau Disneyland, CFD per kecamatan. Terus dari kampanye-kampanyenya sendiri juga ada blunder tentang janda. Ditambah mungkin juga ada sentimen kejenuhan dari kekuasaan gitu kali ya, dari manuver-manuver politik Kim Plus. Dan di sini kita bisa lihat bahwa oh berarti orang Jakarta itu cenderung melihat program kerja, kampanye, dan juga track record, karena kan dari Jakarta ke Bandung tuh nggak jauh ya untuk melihat hasil kerja dari Ridwan Kamil. Tidak menilai bahwa kerjaan Ridwan Kamil itu tidak bagus di Bandung atau di Jawa Barat, tapi mungkin juga tidak terlalu signifikan sampai bisa membuat rakyat Jakarta itu yakin kepada beliau. Dan karena Pramono sendiri mendapatkan dukungan Anies, berarti orang Jakarta mungkin lebih tertarik dengan sosoknya ya dibandingkan partainya. Ridwan Kamil boleh dapat PKS, tapi Pramono yang dapat Anies. So what do you think, apa sih yang mungkin faktor lain yang menyebabkan suara RK itu menurun tajam? Share your opinion. Apa nih? Orang Bandung sama orang Bogor, yang satu nyoblosnya di Bandung, yang satu nyoblosnya di Bogor, karena hak pilihnya Jawa Barat, pengen mimpin Jakarta. Emang di Jakarta udah nggak ada tuh orang pinter yang pengen jadi gubernur. Ini jauh-jauh dari Bandung sama di Bogor, pengen mimpin Jakarta. Nggak habis pikir gua mah. Yap, itulah berbagai komentar ataupun sindiran lucu dari netizen terkait dengan apa yang menjadi keinginan Ridwan Kamil di Pilkada DKI ini agar bisa 2 putaran, dan juga pernyataan dari tim Ridwan Kamil yang saya kira sangat lucu.
Aduh, curang teriak curang. Nah, respect terhadap apa yang dilakukan oleh anak Abah, konsistensi dari anak Abah yang sukses menghukum PKS yang telah mengkhianati Pak Anies. Ini mendapatkan karmanya, bukan hanya di DKI, tapi di provinsi-provinsi lain, bahkan di salah satu provinsi andalannya yang tidak pernah kalah selama pilkada, suara tertinggi PKS, tetapi di pilkada 2024 ini malah anjlok. Dan ini terbukti karma yang didapatkan oleh PKS karena mengkhianati orang baik seperti Pak Anies. Nah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton, dan semoga apa yang saya bisa bermanfaat dan juga menghibur sahabat-sahabat. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.